warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, kita telah dapat berkumpul dalam ruangan ini. Kemudian salawat beserta salam juga tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat junjungan kita yang lebih besar, Muhammad SAW. Baik, Ibu Guru hebat yang saya hormati, pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih karena telah menghadiri acara pembahasan modul 1.1 dan 1.4. Ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, mungkin di antara ibu guru hebat masih ada yang bertanya sampai sekarang ini, guru penggerak itu apa sih? Kan seperti itu. Nah, sekarang kita coba cari tahu sedikit sebenarnya guru penggerak itu apa. Nah, silakan dibaca Bu Cynthia. Apa itu guru penggerak? Guru penggerak dibentuk untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar. Baik, terima kasih. Nah, salah satu tujuan dari guru penggerak ini adalah dibentuk untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar. Nah, mungkin kata merdeka belajar booming kita dengar setelah Bapak Menteri kita Mas Nadiem Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar. Nah, program Merdeka Belajar ini sampai saat sekarang ini sudah 8 episode. Nah, episode pertama yaitu salah satu kebijakannya adalah mengenai digantinya ujian nasional dengan asesmen nasional atau yang kita kenal dengan AKM. Nah, mungkin mengenai AKM sedikit banyaknya kita sudah tahu karena ada di antara kita di sini yang telah mengikuti seri AKM di portal Guru Belajar dan Berbagi yang bisa diakses melalui SIM PKB. Kemudian kebijakan yang episode 3 di antaranya adalah penggunaan dana BOS. Mulai dari tahun 2020 kemarin ya Bu Tia, dana BOS itu memang langsung ditransfer ke rekening sekolah oleh pusat. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sekolah lebih fleksibel dalam penggunaan dana tersebut. Nah, artinya apa? Artinya sekolah bisa menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Karena pada tahun-tahun sebelumnya itu memang dana BOS itu telah diatur penggunaannya. Berapa persen belanja modal, berapa persen belanja barang dan jasa itu diatur. Nah, tahun 2020 kemarin sampai saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Nah, salah satu kebijakan ini diambil adalah untuk mensejahterakan guru honor. Jadi guru-guru yang memang sudah memenuhi kriteria, memang sudah memenuhi syarat-syarat, artinya bisa dibayarkan dengan dana BOS begitu. Nah, kemudian kita lanjut dulu program sekolah penggerak. Nah, pada saat sekarang ini ada beberapa sekolah yang ini sudah angkatan kedua sekolah penggerak, dan alhamdulillah kita di Kecamatan Linggosari Baganti ada satu sekolah yang terjaring sebagai sekolah penggerak, yaitu sekolah Bapak Jono. Nah, sampai saat sekarang ini sudah terjaring 2.500 sekolah penggerak di 34 provinsi. Dan episode yang kelima yang diluncurkan oleh Mas Menteri mengenai Merdeka Belajar itu adalah mengenai guru penggerak ini. Jadi guru penggerak ini sudah mulai jalan dari tahun 2020, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2020. Nah, sekarang kita langsung saja mengenai asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana ini adalah modul 1.1 dari modul 1 yang telah berlangsung kira-kira sudah 8 minggu. Jadi saya mengikuti program calon guru penggerak ini kurang lebih 2 bulan. Nah, ini adalah modul 1.1. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, tahu kan dengan Bapak Ki Hajar Dewantara? Ada yang tahu? Silakan Bu Cynthia, siapa beliau? Bapak pendidikan. Iya, beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, mungkin selama ini kita hanya tahu, Bapak Pendidikan itu namanya Bapak Ki Hajar Dewantara, termasuk saya sendiri. Sekedar hafal nama, tapi tidak pernah selama ini mendalami seperti apa sih filosofi beliau dalam
dengan kenal namanya saja. Apa ajaran beliau tentang pendidikan tidak pernah kita ketahui. Nah, bersyukur saya sebagai CGP akhirnya dapat beri kesempatan untuk mengetahui seperti apa filosofi pendidikan beliau dan bisa pula mengimbaskan kepada ibu guru yang lain. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian beliau juga mengatakan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, tujuan pendidikan menurut Bapak KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita sebagai pendidik ditugaskan untuk menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memenuhi lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nanti kita bahas apa yang kodrat itu ya. Inilah tujuan pendidikan menurut Bapak KHD. Nah, semboyan beliau tentang pendidikan ya sudah lama ini kita dengar. Mungkin kalau ini juga pernah kita dengar. Ingarso sungtolodo ing madya mangun karsa. Ingarso sungtolodo artinya, ada ibu guru yang bisa? Yang di depan memberikan contoh ya. Ing madya mangun karsa, ibu guru hebat ada yang tahu artinya? Kalau di tengah-tengah kita sebagai penyemangat atau sebagai pemberi motivasi. Dan terakhir Tut Wuri Handayani, yang di belakang itu memberikan dorongan. Baik, kita lanjut ya ibu hebat. Nah, hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik, karena mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Nah, uraian ini dicontohkan KHD pada seorang petani yang menuntut tumbuhnya padi dengan memperbaiki kondisi tanah. Jadi kita sebagai guru di sini diumpamakan sebagai seorang petani. Nah, tugas petani kita sudah tahu mungkin. Pertama mungkin menyemaikan benih, kemudian menanamnya, kemudian supaya benih ini tumbuh subur mungkin diolah tanahnya, diberi pupuk, pengairan yang bagus. Nah, kita tidak bisa merubah padi ini menjadi jagung. Begitu juga dengan anak. Dalam arti apa? Kalau seandainya tanaman padi yang kita harapkan kita tanam, pasti yang kita panen itu nanti adalah padi. Tidak mungkin yang kita panen itu adalah jagung. Dalam arti kata, kita bisa merawat padi ini tumbuh menjadi subur kalau kita berikan atau kita perlakukan sifat-sifat yang baik. Dengan salah satu contoh, kalau padinya ini rancak, tentu kita harus berikan pupuk, olah tanah. Jadi di sini KHD mengumpamakan guru itu bagaikan seorang petani. Kita lanjut lagi. Nah, dalam proses menuntut anak itu diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong memberikan arahan dan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, sekarang pertanyaannya, bahwasannya anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Apa sih kodrat alam? Apa sih kodrat zaman? Kita akan bahas bersama-sama. Baik, ini kodrat alam, ini kodrat zaman. Kodrat alam ini apa? Kodrat yang berkaitan dengan sifat, dengan bentuk lingkaran di mana anak berada. Contohnya, kalau anak-anak usia SD, hobinya kan bermain ya kan? Jadi kodratnya memang bermain, itu yang dinamakan salah satu contoh kodrat alam. Nah, kemudian yang kodrat zaman ini apa? Ini berkaitan dengan isi dan irama. Seperti apa misalnya? Nah, seperti saat sekarang ini kita berhubungan dengan kodrat zaman ya. Cara kita mengajar dibandingkan dengan
guru-guru yang lama atau dibandingkan dengan dulu kita sebagai murid tidak bisa lagi disamakan. Karena anak-anak yang lahir pada zaman sekarang ini, mereka adalah zaman-zaman milenial. Mereka merupakan orang-orang yang pandai dengan teknologi, sudah mengenal teknologi. Sementara cara pengajaran kita pakai cara yang konvensional atau tradisional, kita berlakukan dengan anak-anak yang sekarang, tentu ini tidak sesuai lagi dengan kodrat zamannya. Dalam arti kata apa? Materi atau isi atau tujuan yang tidak kita capai dari pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak itu, usahakanlah sesuaikan dengan zamannya. Sekarang kan zamannya teknologi, kita pakai teknologi, kita terapkan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya kita kan belajar ASEAN, tak mungkin saat sekarang ini kita suruh anak lihat buku, kemudian kita pegang LKS, kalian baca itu. Ini masih cara konvensional, sudah tidak layak kita pergunakan kalau cara-cara seperti itu lagi. Mari kita integrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kita searching di Google, kita cari apa saja negara ASEAN, seperti apa Indonesia, seperti apa negara-negara ASEAN, itu bisa kita langsung lihatkan kepada anak. Jadi intinya kita untuk menyampaikan sebuah materi kepada anak, sesuaikan dengan zamannya. Karena zamannya sekarang milenial, zaman teknologi, terapkanlah teknologi dalam pembelajaran. Kita tidak bisa lagi menerapkan cara-cara konvensional atau tradisional kepada anak-anak kita. Baik, Ibu Guru hebat, kita lanjut lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, perlukah tuntunan pendidikan itu? Kira-kira Bu Dona bisa jawab? Perlu, Bu Dona? Jawabannya perlu atau tidak? Perlu. Mengapa, Bu Dona? Karena apa perlu tuntunan itu? Coba, jangan terlalu paham. Perlu. Mengapa? Perlu, sangat perlu. Mengapa? Iya, silakan Bu Sira, kalau tidak ada tuntunan gimana? Tidak tentu arah. Oh ya, bisa jadi anak tentu ini kehilangan arah. Tepuk tangan dong untuk Bu Cynthia. Terima kasih. Nah, baik. Iya. Nah, memang betul apa yang disampaikan Bu Cynthia tadi. Kita perlu tuntunan supaya anak itu tidak kehilangan arah. Karena pada dasarnya jiwa manusia itu ada yang bisa dipengaruhi dengan pendidikan. Nah, kita lihat di sini. Apa itu dasar jiwa? Nah, ini dia. Dasar jiwa itu adalah keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir ke dunia. Nah, di sini menurut para ahli ada 3 aliran yang berhubungan dengan dasar jiwa manusia. Yang pertama adalah aliran tabula rasa, yang mengatakan bahwasanya anak yang lahir ke dunia itu bagaikan sehelai kertas kosong, sehingga kaum pendidik bisa mengisi kertas kosong tersebut menurut kehendaknya. Itu menurut aliran tabula rasa. Kemudian yang kedua ada aliran negatif. Aliran ini mengatakan bahwasanya setiap anak yang dilahirkan itu sudah ditulis penuh. Kemudian pendidik dan siapapun tidak akan mungkin dapat untuk merubah karakter anak ini. Nah, sedangkan budi pekerti yang tidak tampak ada di dalam jiwa anak dan tidak akan diwujudkan. Nah, yang terakhir adalah convergence theory. Nah, convergence theory ini menjelaskan kepada kita bahwasanya anak yang dilahirkan diumpamakan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan itu suram-suram. Pendidikan berkewajiban untuk menebalkan segala tulisan yang suram dan diisi dengan kebaikan agar telah nampak sebagai budi pekerti manusia. Nah, Bapak KHD beliau sangat setuju dengan aliran yang ketiga ini. Nah, karena apa? Karena menurut aliran convergence theory ini, watak manusia itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah intelligible, yang kedua adalah biologis. Nah, yang intelligible ini dalam arti kata adalah berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran seseorang. Nah, menurut KHD, menurut aliran konvergentif ini adalah watak manusia yang masih bisa dirubah. Contohnya mengenai kelemahan pikiran atau kebodohan. Nah, kadangkala ada yang terucapkan oleh kita, kenapa ya anak ini bodoh kan begitu. Nah, sebenarnya menurut aliran ini, bodoh ini adalah bagian dari karakter manusia yang
kita rubah, yang bisa kita pengaruhi dengan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah biologis, yaitu berkenaan dengan dasar manusia yang tidak bisa kita rubah karena memang kode kita ada perasaan takut, perasaan malu, kecewa, iri, sosial dan sebagainya. Itu adalah kode kita manusia yang memang tidak bisa kita rubah. Dalam arti kata memang ada dalam diri kita seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan kelemahan anak dalam mencerna sebuah pelajaran, itu masih bisa kita rubah lagi. Jadi pertama, hal apa saja yang Ibu ketahui dari filosofi GHD? Silakan agak dua orang berkomentar. Dari materi tadi apa sih yang ada dalam pikirannya? Silakan Bu Cynthia. Yang manusia itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Terus yang moto dari Ki Hajar yang Ingarso Suntulodo Imadio Manurkarso itu ada yang. terima kasih. Tepuk tangan dong. Iya, Mas. Baik, baik Bapak Ibu hebat semuanya. Sebelum kita lanjut, modul 1.4 ada satu lagi tidak lama. Setelah ini boleh kupasan. Ibu yang lain, ya silakan Bu Cynthia. Oke, saya menambahkan dari filosofi Bapak KHD, yaitu tujuan dari Bapak KHD menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terus tadi ada ada dua metode, yaitu metode Montessori dan Froebel. Dan tadi filosofi Bapak KHD juga ada terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan dasar jiwa, yang tabula rasa dan negatif. Yang ketiga konvergentif teori. Ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk yang sudah menambahkan ya. Terima kasih. Nah sekarang kita coba lagi yang selanjutnya. Nah, adakah hal-hal yang perlu kita diskusikan pada hari ini? Boleh bentuk pertanyaan atau pernyataan atau usulan, boleh. Siapa? Ya boleh, silakan. Baiklah, di sini kan tadi ada penjelasan tentang ada 2 kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dapat saya tanyakan yaitu bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak dan yang dapat kita terapkan sesuai dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Baik, terima kasih. Dari boleh jangan tepuk tangan ya. Baik, Ibu Guru hebat. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Nah, saya coba menjawab ya. Seperti yang kita ketahui bahwa saat sekarang ini dunianya kita adalah berada pada zaman yang dikenal dengan zaman now, zaman teknologi. Ya. Nah, kita dituntut pada hari ini yang namanya adalah menciptakan murid-murid yang mempunyai 4C. Itu adalah keterampilan abad 21. Apa yang 4C itu? Yang pertama adalah critical thinking, kemudian creativity, kemudian communication dan collaboration. Nah, pada dasarnya untuk masa yang akan datang, yang taksonomi Bloom itu cara berpikir C1 sampai C6 itu, nah kita dituntut untuk meningkatkan kemampuan anak itu mulai dari C4 ke atas. Nah, karena apa? Karena untuk tahap berpikir C1, C2 dan C3 itu pada saat sekarang ini sudah bisa digantikan oleh teknologi. Lanjutkan lagi modul
1.4. Tapi sebelumnya saya minta dulu tepuk semangatnya dulu dong. Tepuk semangat. Terima kasih. Baik, nah modul 1.4 ini adalah mengenai budaya positif. Nah sekarang kita lanjut. Nah sekarang pertanyaannya adalah, nah bagaimana cara membuat disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah bisa guru mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau murid itu sendiri? Bisakah kita mendisiplinkan murid? Bisa. Baik, kita lanjut ya. Baik, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Katanya disiplina yang artinya belajar. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan alangkah naifnya ya, karena kecenderungan umum kita yang ada dimanapun biasanya menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Apakah makna disiplin sebenarnya? Nah, kita lihat ini. Disiplin itu kalau di segi maknanya adalah, silakan Bu Cynthia dibacakan. Disiplin membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Terima kasih. Kemudian juga diartikan seperti ini. Minta tolong Bu Ida dibacakan. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Terima kasih. Dan yang terakhir, Ibu Res minta tolong dibacakan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasari tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Terima kasih. Baik, Ibu guru hebat. Seseorang melakukan sesuatu itu karena memang ada motivasinya. Nah, menurut teori motivasi perilaku manusia, yang pertama, orang melakukan disiplin itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita contohkan saja lah, orang yang biasanya berperilaku disiplin, kalau teorinya seperti ini, pasti yang ada dalam benaknya seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita contohkan kepada anak. Misalnya anak dia mau buat PR, karena kalau tidak buat PR nanti kena hukum sama bu guru. Atau seseorang anak yang datang sekolah lebih awal, dia tidak mau terlambat. Karena apa? Karena dia takut dihukum. Ini namanya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, seseorang itu melakukan disiplin karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, seperti yang kita lakukan kemarin kepada anak-anak yang peduli dengan lingkungan. Siapa yang anak-anak yang peduli dengan lingkungan, kita berikan reward. Nah, ini kalau ada seperti itu dalam diri anak, berarti disiplinnya masih mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapannya. Nah, orang yang seperti ini yang akan timbul dalam benaknya adalah, saya akan menjadi seperti apa saya akan melakukannya. Nah, seperti ini. Ada misalnya seorang anak yang memang dia piket mengerjakan tugas dengan ikhlas karena dia memang tahu bahwasanya apa, ini memang nilai yang harus saya percayai. Karena apa? Karena saya mengerjakan piket berarti saya termasuk orang yang bertanggung jawab. Nah, kita sebagai guru diharapkan mampu menerapkan disiplin yang ketiga ini kepada anak.
motivasi internal. Internal itu artinya apa? Datang dari dirinya sendiri, karena dalam dirinya itu dia mempunyai keyakinan atas nilai yang dia lakukan. Kalau dia datang terlambat, berarti dia menjunjung nilai kedisiplinan seperti itu. Nah, umumnya kalau seandainya motivasi internal ini terjadi dalam diri anak, ini tidak akan terpengaruh oleh apapun. Nanti kita akan kaji apa perbedaan peraturan dengan keyakinan. Nah, jika masing-masing kita sudah mempunyai kesepakatan kelas, sudah mempunyai keyakinan kelas, nah ini dia. Keyakinan kelas itu akan terbentuk lagi. Lingkungan positif itu akan terbentuk lagi. Misalnya di kelas 1 sudah ada peraturan kelasnya, kemudian sudah ada keyakinan kelasnya masing-masing lokal sudah menerapkan ini, maka dengan sendirinya nanti lingkungan positif itu akan terbentuk. Nah, dari lingkungan positif ini, inilah yang dinamakan budaya positif. Nah, ini materi mengenai budaya positif ini penting diberitahukan penimbasannya kepada seluruh guru. Karena apa? Karena di sekolah yang ada CGP-nya memang mereka dituntut untuk melaksanakan budaya positif. Makanya pentingnya kolaborasi antara CGP dengan rekan sejawat dalam materi ini, karena ini tidak akan bisa kita lakukan, tidak akan bisa kita wujudkan di sekolah kita tanpa kolaborasi CGP dengan kepala sekolah, dengan guru-guru dan juga dengan murid-murid. Lanjut ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang pertanyaan 1, silakan dibaca Bu Cynthia. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kira-kira ini keyakinan kelas apa atau nilai kebaikan apa yang kita tuju ini? Ada yang bisa kira-kira? Hah? Kerapian, kan kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah bagian dari tanggung jawab. Nah, baik. Bu Mutia, silakan yang nomor 2, dilarang. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kira-kira ini nilai kebajikan apa yang terkandung kalau peraturannya seperti ini? Silakan. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai apa yang terkandung atau nilai keyakinan apa yang terkandung dalam peraturan seperti ini? Dilarang mengganggu orang lain. Ada yang bisa? Menyayangi, ya, menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Nah, sekarang kita lanjut lagi yang nomor 3. Silakan Bu Res, bacakan Bu Res. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kira-kira keyakinan apa yang kita disiplin? Kita lihat ya. Ya, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, juga bisa masuk disiplin. Bu Masni, tolong yang nomor 4 Bu Masni. Nah, kira-kira nilai apa yang kita yakini di sini? Menyayangi sesama. Ya, menghormati orang lain dan juga keselamatan. Nah, di dalam budaya positif itu kita tidak dituntut, biasanya kalau ada orang yang melanggar disiplin, biasanya kita hukum. Nah, di dalam budaya positif kita tidak boleh menerapkan hukuman, tapi kita dituntut untuk memberikan konsekuensi. Nah, sekarang kita akan lihat apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Baik, silakan dibaca Bu Cynthia yang nomor 1 dulu. Kalau hukuman itu apa? Sesuatu yang Menyakitkan? menyakitkan harus terjadi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya, itu yang hukuman. Nah, kalau konsekuensi kira-kira bagaimana Bu Cynthia? Ya. Sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, bagus. Yang terakhir silakan dibaca Bu Primadona, kira-kira nampak dari belakang yang terakhir ini. Rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, ini adalah jika kita berikan hukuman ya. Kemudian jika kita berikan konsekuensi, silakan dibaca Bu Res. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, baik, nah sekarang kita akan coba memecahkan sebuah kasus ya. Artinya kita lihat ada kasusnya ini, kita akan memilih apakah ini hukuman atau konsekuensi. Nah, saya bacakan dulu yang pertama.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku ya kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mencatat 100 kali, coba dimaknai lagi. Hukuman ya, hukuman. Kemudian kita lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman? Nomor 3, ibu guru hebat. Perlu kita ketahui bersama, pada dasarnya setiap anak yang melakukan kesalahan, setiap anak yang melanggar disiplin positif itu memang untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama adalah namanya survival. Ibu guru ada yang tahu survival ini apa ini? Kebutuhan apa ini? Kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar kita yang pertama apa? Kebutuhan dasar kita dulu. Yang dasar dari kita apa kita yang butuh pertama dalam hidup ini? Kesenangan. Kasih dan sayang. Ada lagi yang kebutuhan dasar itu disebut dengan survival atau kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu apa sih contohnya? Iya, bagus itu ya, bagus ibu. Kebutuhan survival ini adalah sesuai ya kebutuhan bertahan hidup. Seperti apa contohnya? Makan, rumah, kan begitu. Bukan masalah. Ini ada studi kasusnya. Kasus yang pertama adalah ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira apabila ini terjadi pada diri anak, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Bagus ya. Ini adalah kesenangannya dia. Kita menganggap itu adalah pelanggaran. Padahal sebenarnya dia memenuhi kebutuhan dasarnya mengenai kesenangan. Nah, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah, dan yang ketiga adalah sebagai teman, dan keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, masing-masing posisi kontrol ini sebenarnya kita sudah sebagai para guru sudah menerapkannya. Cuma kita kan nggak tahu di mana posisi kita sekarang. Nah, sekarang kita akan mencoba kalau seperti seorang penghukum itu kira-kira seperti apa sih yang kita lakukan? Nah, kalau kita sebagai penghukum di sini disampaikan bahwasannya jika seorang guru mengambil posisi kontrolnya sebagai ini ada segitiga restitusi, jadi ada 3 langkah dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, langkah kita adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Setelah ini kita praktek ya segitiga restitusi bersama ibu guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya salah seorang guru pengimbasan dari Ibu Eldanita tentang modul 1.1 dan 1.4. Saya merasa senang karena mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru tentang filosofi KHD dan budaya positif. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa berkolaborasi dengan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Maju terus, tetap semangat untuk Ibu Eldanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.